Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah signifikan untuk meningkatkan daya tarik investasi asing dengan mengurangi jumlah sektor yang dilarang untuk investasi. Dari sebelumnya terdapat 100 sektor yang ditutup untuk investor asing, kini hanya tersisa 5 sektor yang masih dilarang. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih ramah dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Perubahan kebijakan investasi. Pengurangan sektor terlarang, kebijakan baru ini mengindikasikan komitmen pemerintah untuk membuka lebih banyak peluang bagi investor asing, dengan fokus pada sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Komitmen investasi asing, Indonesia baru-baru ini mengumumkan rencana untuk merealisasikan investasi sebesar 8,5 miliar dolar AS dari perusahaan-perusahaan Inggris. Menteri Investasi, Rosan Ruslani, menyatakan bahwa stabilitas politik dan transisi pemerintahan yang damai telah meningkatkan kepercayaan investor. Reformasi perizinan, meskipun ada kemajuan dalam membuka sektor investasi, tantangan dalam hal perizinan masih ada. Pemerintah berupaya melakukan reformasi untuk mempercepat proses perizinan, yang sebelumnya bisa memakan waktu hingga 260 hari. Program Online Single Submission, OSS, diperkenalkan untuk menyederhanakan prosedur ini. Dampak terhadap ekonomi. Peningkatan kepercayaan investor, dengan pengurangan sektor terlarang dan reformasi perizinan, Indonesia diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sektor prioritas, fokus pada sektor energi terbarukan dan teknologi hijau juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menarik investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan. Kesimpulan, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia menunjukkan niat kuat untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih terbuka dan ramah bagi investor asing. Dengan hanya 5 sektor yang dilarang dan upaya reformasi perizinan, Indonesia berpotensi menjadi tujuan investasi yang lebih menarik di kawasan Asia Tenggara. Saat ini, sektor-sektor yang diperbolehkan untuk investasi asing di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan. Setelah revisi kebijakan investasi, hanya 5 sektor yang masih dilarang untuk investasi asing, sementara sektor lainnya terbuka. Berikut adalah sektor-sektor yang diperbolehkan. Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya. Ini merupakan sektor dengan penanaman modal asing terbesar, mencatatkan investasi mencapai 3,03 miliar AS dolar pada kuartal 3 2024. Transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Sektor ini juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan investasi sebesar 2,02 miliar AS dolar. Pertambangan, sektor ini tetap menjadi salah satu fokus utama dengan penanaman modal asing sebesar 1,56 miliar AS dolar. Industri kimia dan farmasi mencatatkan investasi asing sebesar 1,3 miliar AS dolar. Industri makanan, sektor ini juga menarik perhatian investor dengan nilai investasi mencapai 0,92 miliar AS dolar. Reformasi dalam kebijakan investasi ini bertujuan untuk meningkatkan aliran investasi berkualitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Perubahan kebijakan investasi asing di Indonesia, terutama di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah membawa dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Berikut adalah beberapa pengaruh utama dari kebijakan tersebut. Peningkatan aliran investasi asing. Liberalisasi sektor investasi. Dengan mengurangi jumlah sektor yang dilarang untuk investasi asing dari lebih dari 100 menjadi hanya 5, pemerintah Indonesia menciptakan iklim yang lebih ramah bagi investor asing. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan aliran investasi langsung ke dalam negeri, yang merupakan faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi. Reformasi perizinan, kebijakan seperti Omnibus Law bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dan mengurangi birokrasi, sehingga mempermudah investor untuk masuk dan beroperasi di Indonesia. Ini berpotensi menarik lebih banyak investasi berkualitas yang dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis. Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Porsi investasi dalam PDB,
investasi berkontribusi sekitar 24 hingga 35% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, sementara konsumsi domestik menyumbang 53 hingga 54%. Dengan meningkatnya aliran investasi asing, kontribusi ini diharapkan dapat meningkat lebih lanjut. Penciptaan lapangan kerja, investasi asing seringkali membawa teknologi baru dan praktik terbaik yang dapat meningkatkan produktivitas serta menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini penting untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tantangan dan hambatan. Meskipun ada kemajuan, tantangan masih ada, seperti regulasi yang kompleks dan hambatan dalam akuisisi lahan. Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi masalah ini melalui revisi undang-undang dan kebijakan yang lebih fleksibel. Selain itu, pengaruh oligarki dalam politik dan ekonomi juga dapat memengaruhi efektivitas kebijakan investasi, dengan potensi untuk memperkuat ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan. Kesimpulan, secara keseluruhan, perubahan kebijakan investasi asing di Indonesia memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dengan menarik lebih banyak investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas. Namun, keberhasilan jangka panjang akan bergantung pada kemampuan pemerintah untuk terus mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa manfaat dari investasi tersebut dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Investor asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat proses investasi mereka. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi saat ini. Point 1. Korupsi. Korupsi masih menjadi tantangan terbesar bagi investor asing di Indonesia. Menurut survei Business Confidence Index, BCI, sekitar 71% responden menyebutkan bahwa korupsi merupakan hambatan utama dalam berinvestasi di negara ini. Praktik korupsi yang meluas dapat menciptakan ketidakpastian dan merugikan kepercayaan investor. Point 2. Inefisiensi birokrasi. Inefisiensi birokrasi, atau pita merah, juga menjadi masalah signifikan, dengan 70% responden dalam survei BCI menganggapnya sebagai tantangan. Proses perizinan yang rumit dan panjang seringkali membuat investor frustrasi dan memperlambat aliran investasi. Point 3. Ketidakpastian regulasi. Ketidakpastian dalam regulasi dan kebijakan pemerintah dapat menciptakan keraguan di kalangan investor asing. Perubahan kebijakan yang tidak konsisten dan implementasi otonomi daerah yang belum jelas dapat menghambat keputusan investasi. Point 4. Keterbatasan infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara yang tidak memadai, menjadi kendala bagi investor asing. Infrastruktur yang buruk dapat meningkatkan biaya operasional dan mengurangi daya saing perusahaan. Point 5. Kurangnya tenaga kerja terampil. Banyak investor melaporkan kesulitan dalam menemukan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun ada sedikit perbaikan dalam akses terhadap tenaga kerja terampil, tantangan ini tetap ada, dengan 68% responden menyebutkan hal ini sebagai masalah. Point 6. Kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan ketenagakerjaan yang dianggap tidak fleksibel juga menjadi tantangan. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk berinvestasi, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya manusia. Point 7. Risiko pasar dan geopolitik. Fluktuasi pasar global dan ketidakpastian politik internasional, termasuk ketegangan geopolitik, dapat meningkatkan risiko bagi investasi asing di Indonesia. Investor harus mempertimbangkan faktor-faktor ini ketika mengevaluasi potensi investasi. Kesimpulan, meskipun Indonesia menawarkan banyak peluang investasi, tantangan-tantangan tersebut perlu diatasi untuk meningkatkan daya tariknya sebagai tujuan investasi asing. Pemerintah diharapkan dapat melakukan reformasi untuk mengurangi korupsi, menyederhanakan birokrasi, memperbaiki infrastruktur, serta meningkatkan kualitas tenaga kerja guna menciptakan iklim investasi yang lebih baik.